warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 11. Saya Susi Susanti. Saya Dasep Rudi. Saya Fitri Aminah. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Ibu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah dalam keadaan sehat juga. Baik. Ibu, sebelum memulai proses coachingnya, di sini saya berperan sebagai pengamat yang akan melihat proses coaching Ibu Susi nanti ya. Namun sebelum memulai percakapan, ada hal-hal yang saya akan sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi saya. Rubrik yang akan menjadi acuan saya yaitu sudah memiliki prinsip seorang coach yang yaitu kemitraan proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Dan tentunya Ibu ini sudah memiliki kompetensi dari coaching yang meliputi kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Tentunya dengan teknik rasa, dan saya juga berharap dalam proses percakapan ini Ibu melakukan sebuah coaching yang menerapkan alur tirta. Nah, itu rubrik penilaian yang akan dijadikan acuan dalam mengamati Ibu nanti ya. Bagaimana Ibu sudah dapat dipahami mengenai uraian yang tadi? Sudah Ibu. Baik. Untuk selanjutnya sebelum memulai proses coachingnya, ini ada beberapa pertanyaan yang saya akan tanyakan kepada Ibu Susi. Bolehkah aku bertanya? Silahkan Ibu. Baiklah. Kira-kira kompetensi coaching yang mana yang ingin Ibu Susi kembangkan dalam percakapan coaching ini? Kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan pada kegiatan coaching yang nanti akan saya lakukan. Yang pertama yaitu saya akan melakukan alur tirta dan kompetensi inti coaching. Baik, Ibu Susi. Tadi Ibu Susi akan mengambil alur tirta dan kompetensi ya. Nah, dari dua kompetensi ini, Ibu kira-kira bagian kompetensi yang mana yang secara spesifik mungkin akan Ibu kembangkan dalam proses coaching ini? Baik Ibu, yang ingin saya kembangkan dalam proses coaching yang nanti akan saya laksanakan, yang pertama saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan secara aktif Ya. apa yang disampaikan oleh coaching. Kemudian saya juga ingin bertanya kepada coaching itu dengan pertanyaan yang berbobot. Demikian Ibu. Baik. Memang di sini Ibu ya mendengarkan aktif dalam salah satu kunci agar bisa menggali banyak hal dari seorang coaching. Nah, Ibu, pertanyaan terakhir ini ya, perihal indikator ketercapaian, kira-kira tolak ukur yang bagaimana nih terkait indikator ketercapaian yang ingin Ibu Susi tuju dalam proses kecakapan nanti? Indikator yang ingin saya tuju ketika melakukan percakapan coaching, yang pertama saya ingin melakukan coaching dengan alur tirta. Kemudian saya juga ingin melakukan coaching dengan melakukan indikator coaching yang akan saya laksanakan nanti. Baik, tadi Ibu bahkan akan mengambil yaitu alur tirta ya. Nah, di sini semoga dari indikator yang sudah Ibu Susi sampaikan tadi, prosesnya mulai tirta ini mendapat solusi dari coaching bisa tergali dengan secara maksimal ya Bu. Nah, semoga bisa tercapai dalam percakapan nantinya. Ibu, boleh saya ingin tanyakan dan dalam prosesnya nanti ya. Silahkan Bu. Ya. Proses percakapannya nanti bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan indikator keberhasilan atau ketercapaian yang Ibu Susi tentukan tadi.
kasih Ibu atas bimbingannya kepada saya untuk melakukan coaching sama-sama. Oke, sama-sama Ibu, untuk kerjasamanya hari ini ya sudah siap. Baik, silahkan Ibu untuk dimulai percakapannya dengan Bapak Dasep ya. Baik Ibu, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Dasep. Waalaikumsalam Bu Susi. Bu Susi, izin waktu, Boleh Bapak, silakan. Ada perlu apa ya? tapi sebelum saya izin waktu, saya izin dulu bertanya. Bu Susi, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Bapak. Bagaimana dengan Pak Dasep? Alhamdulillah, kalau kita dua-duanya dalam keadaan sehat walafiat. Bu Susi, saya izin waktu ya, ada beberapa hal yang pengen saya ceritakan. Kalau kesempatan. Silakan Bapak, apa yang mau diceritakan sama saya? Tapi saya sebelum bercerita, saya izin waktunya tidak lebih dari 15 menit ya. Silakan. Aktivitas Bu Susi itu terganggu dengan pekerjaan saya. Ini Bu Susi, saya sedikit pengen bercerita tentang produktivitas kerja saya nih. Akhir-akhir ini saya jadi kelihatannya sangat menurun sekali di kerepotan. Oh, jadi yang ingin Bapak sampaikan atau bicarakan pada hari ini tentang produktivitas kerja Bapak yang menurun ya Pak ya? Betul. Oke, berarti untuk tujuan dari pertemuan kita ini kita akan membicarakan tentang produktivitas kerja Bapak ya Pak. Betul sekali. Kira-kira menurut Bapak nih setelah perbincangan kita nanti apa ukuran keberhasilan perbincangan kita gitu? Saya kepingin kembali lagi produktivitas saya itu meningkat seperti dulu. Apapun yang menjadi pekerjaan saya bisa terselesaikan. Berarti itu ukuran keberhasilan dari pertemuan kita kali ini. Nah Bapak, menurut Bapak apa penyebab dari produktivitas kerja Bapak ini bisa menurun ya Pak? Menurut saya pribadi khususnya ya, kenapa produktivitas saya hari ini menurun, mungkin akhir-akhir ini pekerjaan saya itu sangat menumpuk, entah itu di dalam sekolah maupun di luar sekolah ya, karena ada dampak positifnya juga sih. Saya dipercaya memegang beberapa kegiatan di luar sekolah ya, hari ini diperbantukan untuk membangun sebuah bangunan yang berdiri pada pendidikan, yaitu di lembaga pondok pesantren, dan juga kegiatan saya yang lainnya yang di luar sekolah selain di lingkungan sekolah. Mungkin itu menjadi salah satu alasannya Bu Susi. Iya, berarti produktivitas kerja Bapak menurun itu karena kegiatan Bapak yang begitu padat di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Betul. Terutama sekarang itu sedang terlibat gitu Betul, ya Pak betul, dalam ya, di sebuah kepanitiaan, proyek ya. sebuah proyek ya. Seperti itu. Nah kira-kira dari tadi penyebab Bapak menurunnya produktivitas itu, kira-kira untuk meningkatkan kembali produktivitas itu seperti apa ya yang bisa Bapak lakukan misalkan? Iya, saya sudah mencoba berbagai langkah ya. Salah satunya saya itu pernah membuat daftar tugas pekerjaan saya di ruang kerja itu. Bahkan sempat dibilang sama anak saya, Pak itu apaan? Saya sudah bikin jadwal, dipetakan hari ini harus mengerjakan tugas yang ini, harus mengerjakan hari keduanya harus pekerjaan yang ini, ketiganya dan seterusnya. Tetapi saya rasa itu belum maksimal gitu, belum maksimal. Saya bisa menyelesaikan apa yang saya kerjakan. Ditambah lagi di situ ada permasalahan ya, hari ini kan zamannya media sosial ya, terganggu dengan notifikasi yang masuk itu yang sudah pernah saya lakukan. Berarti solusi yang pertama itu Bapak sudah membuat jadwal. Betul. Kira-kira ada solusi lain nggak yang terpikirkan oleh Bapak? Nah, keduanya saya pernah membuat schedule yang disebut dengan Pomodoro ya. Di situ kan kita bikin timernya
dalam jangka pendek itu kita harus bisa mengerjakan ini dengan dibantu berbagai aplikasi ya, karena sudah jelas pekerjaan saya hari ini berhubungan dengan keuangan yang menggunakan bantuan aplikasi seperti buku kas umum dan yang lainnya, tetapi saya belum bisa konsisten dalam artian tetap masih kedodoran dalam melaksanakan tugas. Oh baik Bapak, tadi Bapak sudah menyampaikan solusinya. Nah pasti Bapak membutuhkan dukungan untuk melaksanakan solusi tersebut supaya Bapak tadi tidak kedodoran gitu ya Pak ya. Kira-kira siapa sih yang bisa Bapak minta bantuannya dalam melaksanakan tadi yang sudah Bapak rencanakan? Terkait tadi perlu dukungan sudah jelas. Kalau untuk lingkungan sekolah saya selalu berkoordinasi dengan kepala sekolah ya, karena kebetulan kan tugas saya juga sebagai kasih kurikulum itu selalu berkesinambungan dengan kepala sekolah dalam istilahnya mencoba membuat roda sekolah supaya sekolah itu bisa terus maju dan melesat gitu ya, dan juga tidak lupa selalu berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat yang ada di sekolah, dalam artian setiap ada pekerjaan yang berhubungan dengan sekolah saya mencoba dengan metode berkolaborasi sehingga bisa menemukan solusi-solusi yang terbaik. Nah untuk di luar sekolahnya tentunya karena ini berkesinambungan dengan kegiatan pekerjaan, saya selalu berkonsultasi itu dengan konsultan saya. Oh untuk pekerjaan ini harus bagaimana. Oke, Bapak berarti sudah mempunyai dukungan untuk melaksanakan solusi yang sudah Bapak ceritakan tadi kepada saya agar meningkatkan kembali produktivitas Bapak. Kira-kira untuk kapan akan dilaksanakannya strategi-strategi yang Bapak sampaikan kepada saya tadi untuk meningkatkan produktivitas kerja Bapak kembali? Nah, mengingat dari berbagai tadi solusi-solusi sudah pernah saya laksanakan. Nah, hari ini saya akan kembali ke Bu Susi akan mengatur istilahnya sistem waktu itu dengan catatan kita bikin jadwalnya itu lebih singkat. Tetap kami akan menggunakan lagi teknik Pomodoro sebagai acuan waktu. Terus kita akan selalu berkolaborasi ya, dan berkoordinasi. Kalau waktu itu saya dalam jangka panjang, nah hari ini mungkin trik saya itu durasi waktunya kita akan coba mengerjakan dengan lebih singkat. Mudah-mudahan dengan lebih singkat ini semuanya bisa terakomodir. Setiap permasalahan yang harus saya kerjakan itu bisa kelar di bawah deadline gitu. Kalau kemarin kan sudah jelas kebanyak kedodoran, sudah lewat deadline dan yang lainnya, tapi dengan teknik yang akan saya rubah ini tapi tidak menghilangkan semua yang pernah saya lakukan, dari mulai membuat rencana jadwal, sistem Pomodoro, terus sistem berkolaborasi dengan rekan yang ada di sekolah maupun yang luar sekolah. Ditambah satu lagi, saya juga akan minta dukungan dari pihak keluarga tentunya, karena lebih banyak menyita waktu keluarga juga. Dan satu hal lagi, saya akan mencoba menjalankan semua pekerjaan ini dengan membuat istilahnya ruangan yang sangat tenang ya, jadi tidak banyak gangguan yang lain. Saya bisa lebih fokus dan bisa mengerjakan semua tugas saya itu dengan penuh ya. Baik Bapak, tadi kan Bapak menyampaikan bahwa waktunya akan dipersingkat. Betul. Kira-kira itu berapa minggu atau berapa bulan Pak itu tenggang waktunya? Ya, kalau awal itu per 1 minggu kita harus menyelesaikan tugas-tugas. Nah, hari ini saya akan kontrol waktunya itu setiap hari itu yang harus dikerjakan hari itu juga harus selesai. Jadi kita tidak menunggu waktu. Deadline-nya misalkan 1 minggu, nanti enggak. Insya Allah saya akan merubah sesuai dengan motivasi perbincangan kita ya, percakapan kita mendorong motivasi saya untuk merubah mindset saya. Kalau tugas hari itu harus selesai hari tanpa ngulur-ngulur waktu lagi. Baik Bapak, dari perbincangan kita dari awal sampai akhir,
apa yang sudah Bapak sampaikan kepada saya, kiranya apa yang dapat Bapak simpulkan? Yang dapat simpulkan, pertama saya menemukan hikmahnya dengan kita berkolaborasi ya. Saya melakukan coaching dengan Bu Susi sebagai coach, saya sebagai coachingnya. Saya menemukan solusi yang membuka saya. Ternyata setelah kita berkolaborasi, saya bisa menemukan jawabannya sendiri. Jadi kesimpulannya, dengan apa yang ada di pikiran saya hari ini akan saya coba, akan saya laksanakan, dengan catatan satu, saya berkolaborasi, dan ketika tidak mampu sendiri berarti solusinya bagaimana saya harus mencari bantuan. Baik, Bapak. Bagaimana perasaannya setelah berbincang hari ini? Alhamdulillah, sangat lega sekali ya dengan melakukan perbincangan kata per kata. Ketika permasalahan tinggal sendiri belum tentu menemukan solusi, tetapi ketika kita berkolaborasi, ngobrol dengan rekan ataupun dengan coach ataupun dengan yang lainnya, kita pasti akan menemukan solusi. Ya Bapak, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang sudah Bapak rencanakan, strategi untuk menumbuhkan kembali produktivitas kerja Bapak bisa meningkat, dan juga schedule Bapak bisa terlaksanakan sesuai waktu yang sudah direncanakan. Terima kasih sekali kepada Bu Susi yang sudah memberikan motivasi. Sama-sama Bapak, demikian ya Pak ya obrolan kita hari ini. Sama Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Ibu. Baik, setelah saya tadi mengamati proses dari percakapan Ibu dengan Bapak Dasep ya terkait proses coachingnya ini, sudah beberapa catatan, namun sebelum saya sampaikan, Ibu, saya ingin menanyakan beberapa hal. Untuk pertanyaan pertama, apa yang sudah Ibu lakukan saat melakukan coaching, dan apa juga yang sudah menjadi indikator pencapaian di proses coaching tadi? Baik Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi pada saat saya melakukan coaching tadi, saya sudah menerapkan prinsip coaching, kemudian juga saya sudah menerapkan kompetensi inti coaching, dan kemudian saya juga sudah melaksanakan coaching sesuai alur Tirta Ibu. Oke, jadi Ibu sampaikan memang sudah sesuai dengan catatan saya ya. Jadi di catatan saya Ibu sudah memberikan sebuah prinsip, yaitu kemitraan. Ketika Bapak ngobrol, Ibu ngobrol dengan si Bapak, yang sudah Ibu sampaikan memang sudah sesuai dengan catatan saya ya Bu. Nah, jadi catatan saya ini, Ibu sudah memberikan sebuah prinsip, yaitu kemitraan coach. Di sini ketika Ibu mengobrol sama Pak Dasep tadi, tidak ada perbedaan ya Bu gitu antara coach sama coachingnya. Ibu juga sudah melakukan proses kreatif sebagai solusinya yang terkait masalah yang dihadapi oleh coach ya. Kemudian Ibu juga di sini sudah memberikan kompetensi sesuai dengan tujuan dari supervisi tadi, itu menerapkan ada dua, yaitu prinsip coaching, kemudian kompetensi tadi ada Tirta ya. Nah itu. Nah, dari catatan yang sudah saya catat ini menerapkan percakapan dengan alur Tirta ya, dimana tadi Ibu memulai dengan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, alhamdulillah secara gambaran bahkan dari itu sungguh sangat luar biasa ya. Kemudian ini ada pertanyaan terakhir ya Bu ya. Berdasarkan hasil percakapan coaching tadi, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan konsep coaching? Kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan itu yaitu pada saat mendengarkan secara aktif. Jadi ketika saya melakukan coaching dengan coach saya tadi, ketika mendengarkan itu saya itu berasumsi gitu, berasumsi terhadap apa yang disampaikan oleh coach
coaching. Jadi untuk selanjutnya ketika saya melaksanakan coaching, saya berharap untuk asumsi yang ada di pikiran saya itu menghilang gitu. Jadi saya mendengarkan secara aktif apa yang disampaikan oleh coaching saya. Baik Ibu, kehadiran penuh menjadi harapan Ibu ya, lebih baik bisa mengembangkannya. Saya pun berdoa ya semoga teknik juga bisa segera Ibu maksimalkan dalam diri Ibu, tidak hanya potensi saja ya Bu ya, tapi ada yang lainnya. Kemudian saya juga berharap proses ini bisa menjadi bekal untuk Ibu ke depannya ketika memberikan coach bisa sesuai dengan harapan yang diharapkan. Dan dalam percakapan coaching ini tetap Ibu berpegang teguh pada alur cerita ya. Terima kasih Ibu, sebuah proses yang sudah di sini sangat luar biasa. Semoga bisa berdampak baik untuk Ibu ke depannya. Amin ya Allah. Ya, terima kasih Ibu. Sama-sama. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.